Saat ini, Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara yang menguasai berbagai sektor teknologi. Hal ini bukan perjuangan singkat bagi Tiongkok, lantaran kemajuan teknologi yang dikenal saat ini sudah menjadi perjuangan bangsa Tiongkok sejak masa dinasti dahulu. Lantas, apa faktor mendasar yang membuat Tiongkok menjadi sebuah negara dan bangsa yang maju di bidang teknologi? Inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat Tiongkok menjadi sebuah bangsa yang maju secara teknologi. Namun di sini saya hanya akan membahas satu faktor saja yang menjadi dasar Tiongkok bisa maju secara teknologi dengan begitu pesat, yaitu karakter masyarakat Tiongkok yang unik. Keunikan inilah yang menjadi nilai lebih dan membuat karakter mereka terbedakan dengan bangsa lain, sehingga mendorong mereka maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ditambah dukungan pemerintah Tiongkok yang begitu kuat untuk senantiasa mendorong kemajuan bangsa dan negaranya. Karakter ini tentu tidak tumbuh begitu saja, melainkan telah ditempa melewati berbagai zaman, yaitu sejak Duke of Zhou atau Raja Zhou berkuasa di Tiongkok dengan mendirikan dinasti Zhou. Raja Zhou lantas merubah wajah Tiongkok pada tahun 1042 sebelum Masehi dengan menghapuskan perbudakan, membagikan tanah bagi para budak, dan memuliakan sekaligus mengangkat para intelektual ke dalam politik kerajaan. Inilah karakter unik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain pada zaman itu. Karakter ini yang kemudian dikenal dengan istilah humanisme atau peri kemanusiaan. Dengan karakter ini, bangsa Tiongkok pun dapat dibedakan dengan bangsa lain yang kala itu masih berada di era kegelapan. Bahkan di Eropa saja, kebangkitan humanisme baru terjadi di masa Renaissance pada abad ke-15 Masehi atau sekitar 2542 tahun setelah kebangkitan humanisme di Tiongkok. Bangkitnya karakter humanisme ini pula lah yang di kemudian hari telah mendorong Tiongkok maju jauh melebihi negara-negara lain. Misalnya saja di kala bangsa lain bingung untuk meningkatkan produksi pangan, Kaisar di Tiongkok justru telah membangun sistem irigasi dan kanal untuk mengalihkan aliran sungai guna mengairi area pertanian, sekaligus mendanai penelitian dan pengembangan bibit. Contohnya kanal besar yang menghubungkan Beijing dengan Hangzhou. Kanal tersebut merupakan karya agung dinasti Sui yang dibangun guna mengalihkan aliran sungai untuk mengairi ladang-ladang pertanian, sekaligus sebagai sarana transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian yang sampai hari ini masih berfungsi dengan baik. Selain itu, kebangkitan humanisme juga telah merubah pola pikir masyarakat Tiongkok dengan membuka potensi-potensi kemanusiaannya, sehingga dapat mendorong pengembangan sains dan teknologi dalam bentuk berbagai penemuan-penemuan baru. Profesor Joseph Needham dari Cambridge University dalam buku yang ditulisnya, Science and Civilization in China, mencatat bahwasanya kebijakan Raja Zhou telah menjadikan Tiongkok sebagai masyarakat ilmiah dan teknologi tertua di dunia. Makanya tidak heran jika di buku-buku sejarah penemuan dunia kita dapati banyak ciptaan-ciptaan masa lalu oleh para intelektual di Tiongkok. Seperti jam pertama di dunia yang diciptakan di masa dinasti Han, uang kertas pertama di dunia yang diciptakan di masa dinasti Song, dan seismograf pertama di dunia yang diciptakan oleh Zhang Heng di masa dinasti Han, serta masih banyak pula yang lainnya. Tiongkok bisa menciptakan teknologi semacam itu karena hadirnya para intelektual di tengah-tengah pusat kekuasaan. Itulah mengapa kebangkitan humanisme akibat kebijakan Raja Zhou telah mendorong terciptanya sebuah pemerintahan yang rasional yang diikuti oleh dinasti demi dinasti hingga hari ini. Dengan adanya para intelektual di sisi kerajaan untuk melahirkan kebijakan politik telah menjadi tradisi politik para kaisar. Dan tampaknya kalau kita perhatikan, ternyata pemerintah Tiongkok saat ini juga mewarisi tradisi keputusan politik yang rasional, warisan Raja Zhou. Artinya, setiap kebijakan negara selalu fokus untuk penyelesaian masalah publik, bukan justru terjebak ke dalam populisme atau partikularisme kepentingan pribadi dan kelompok. Itu sebabnya pemerintah Tiongkok dikenal sebagai pemerintah yang rasional, kuat, mampu,
dan cerdas dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis pembangunan, serta mampu melaksanakan kebijakan itu secara efisien dan efektif. Pemerintah semacam inilah yang mentransformasi Tiongkok dari sebuah negara yang paling miskin di dunia pada tahun 1979, yang saat itu bahkan jauh lebih miskin dibandingkan Bangladesh. Tapi sekarang Tiongkok menjadi negara dengan perekonomian terbesar berdasarkan paritas daya beli, hanya dalam waktu sekitar 35 tahun saja. Ini tentu prestasi dan terobosan yang luar biasa, lantaran tidak ada negara lain dalam sejarah umat manusia yang pertumbuhan ekonominya begitu besar, begitu cepat, dan begitu damai. Pemerintah Tiongkok mampu melakukan seluruh keajaiban pembangunan tersebut karena seluruh kebijakan negara dirancang oleh para intelektual. Merekalah yang melakukan studi dan analisis berdasarkan data serta menghitung biaya secara matang. Kemudian setelah semuanya siap, maka selanjutnya mempresentasikan hasilnya berupa 3 opsi kebijakan di depan para wakil rakyat, yaitu Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang terdiri dari para wakil PKT, wakil partai non-PKT, dan wakil minoritas. Mereka inilah yang berdebat hingga tercapai sebuah pilihan kebijakan yang diambil dengan suara bulat. Pilihan kebijakan itulah yang dijalankan oleh Presiden atau Perdana Menteri. Dengan demikian, kebijakan negara diproses secara rasional dan relatif terlepas dari populisme dan partikularisme partai atau individu pemegang kekuasaan. Disinilah letak kunci dari keunggulan pemerintah Tiongkok yang dikenal rasional dan kuat, yaitu terletak pada pemain utama yang merupakan kombinasi antara ilmuwan dan birokrat negara. Mereka itulah yang bekerja tanpa tekanan konstituen politik, sehingga mampu berpikir strategis untuk menetapkan kebijakan-kebijakan jangka panjang. Sedangkan para politisi yang adalah wakil rakyat hanya hadir bagi penetapan kebijakan serta pengawasan saja. Hadirnya para wakil rakyat yang memiliki peran signifikan ini membuktikan bahwa Tiongkok bukanlah sebuah rejim otoritarian seperti tuduhan mereka yang bahkan tidak paham kondisi sosial politik di Tiongkok. Selain itu, kombinasi antara ilmuwan dan birokrat negara nampaknya telah membuat tradisi keilmuan dan inovasi di Tiongkok tetap tumbuh dan berkembang. Bahkan diketahui, ada ribuan ilmuwan Tiongkok yang tersebar di Eropa, Australia, dan Amerika. Makanya tidak heran jika saat ini Tiongkok telah memiliki lebih dari 3.000 pusat penelitian dan pengembangan atau R&D yang tersebar di seluruh negara. Diketahui, pemerintah Tiongkok setiap tahunnya juga mengalokasikan sekitar 125 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2 kuadriliun rupiah untuk program R&D, sehingga ribuan ilmuwan dari berbagai negara berbondong-bondong menuju ke Tiongkok. Tidak hanya itu, pemerintah Tiongkok setiap tahun juga mengalokasikan dana beasiswa ke luar negeri untuk para peneliti muda yang mencapai 6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 94,5 triliun rupiah per tahun. Dengan dana sebesar itu, setiap tahun Tiongkok mengirimkan rata-rata sekitar 30.000 peneliti mudanya ke luar negeri untuk menimba ilmu, serta kembali bekerja bagi kemajuan ilmu dan teknologi di negaranya. Pemerintah Tiongkok juga diketahui setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada ilmuwan yang berprestasi. Mereka tidak hanya menerima penghargaan dan uang saja, tetapi namanya juga tercatat dalam sejarah nasional Tiongkok sebagai pahlawan nasional yang ikut memajukan Tiongkok sehingga hidupnya ditanggung pemerintah dengan taraf kehidupan yang nyaman. Selain itu, investasi besar-besaran pemerintah Tiongkok untuk sains dan teknologi kini telah membuahkan hasil dengan berbagai prestasi. Makanya Tiongkok sekarang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, termasuk penemuan Tiongkok untuk mineral baru yaitu helium-3 atau He3. Tiongkok menemukan bahwa tanah bulan mengandung banyak He3 dalam bentuk kristal yang jumlahnya melimpah. Makanya dengan penemuan ini, Tiongkok merencanakan penambangan He3 di bulan dengan menggandeng Rusia, dengan membangun pangkalan di bulan atau moon base. Rencana Tiongkok untuk membangun moon base ini secara geopolitik sangat signifikan sehingga akan mempengaruhi pergeseran kekuasaan. Karena negara yang terlibat dalam pembangunan moon base sudah pasti akan menguasai energi di masa depan yaitu helium-3. Selain itu,
Tiongkok juga nampaknya tidak hanya unggul di bidang teknologi luar angkasa, karena di bidang lain, Tiongkok juga dominan, seperti mendominasi paten teknologi, memiliki kapasitas inovasi yang terbesar di dunia, mendominasi teknologi strategis, dan mendominasi publikasi ilmiah. Semua ini menunjukkan bahwa Tiongkok kini telah berevolusi menjadi masyarakat sains dan teknologi global, sebuah posisi yang telah dijalaninya sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bangsa yang besar mungkin perlahan-lahan bisa meniru apa yang dilakukan Tiongkok. Setidaknya, kita bisa lebih banyak melibatkan para ilmuwan, saintis, akademisi, dan sejenisnya untuk senantiasa melakukan riset dan pengembangan guna menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang teknologi masa depan. Dengan begitu, kita bisa menjadi negara yang kuat, mandiri, inovatif, dan bermartabat seperti hanya Tiongkok hari ini. Nah pemirsa, demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Endro dan tim redaksi Barata Online mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.